Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan bagi engkau yang sudah percaya, kiranya di malam hari ini tetap lawatan Tuhan menyertai. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membaca firman Allah. Walaupun kadang-kala saya lupa untuk mengatakan ini, tetapi saya akan dalam hidup kita akan terus mengatakan yang terbaik supaya kita kita mendengar firman Allah, berdoa, membaca firman Allah, dan Tuhan memberikan deep sleep-nya kepada kita, karena tidur itu adalah karunia. Kalau engkau mengalami keterikatan akan obat bius, kau tergantung terhadap penenang, saya mau katakan kepadamu, tinggalkan itu, percaya pada Tuhan, serahkan hidupmu, bereskan hidupmu dengan Allah, dan engkau akan melihat kuasa Allah yang begitu dahsyat akan datang melawati engkau. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami setiap orang yang percaya kepadamu bermegah hanya pada salib Kristus itu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan saya akan membacakan firman Allah dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah bermegah dalam salib Kristus. Bermegah dalam salib Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Salib itu selalu biasa mengingatkan kita akan penderitaan Yesus. Jalan salib itu mengingatkan kita kepada ketidaksenangan daging ini di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu salib itu akan membawa ketika kita mengikut salib, jalan salib itu, kita akan mengenang segala hal-hal yang sudah dilakukan Yesus melalui salib itu. Dan saya mau katakan, mengapa Paulus berkata aku mau bermegah dalam salib Kristus. Tidak ada tempat dia bermegah yang lain. Mungkin ada banyak orang bermegah karena kekayaan mereka yang berlimpah-limpah, tapi kekayaan itu nol di hadapan Allah kalau kekayaan itu tidak di dalam terang firman Allah. Artinya kekayaan itu kau pakai sendiri untuk memuaskan hawa nafsumu, memuaskan hidupmu. Tidak salah, tidak ada yang tidak ketika engkau menikmati segala apa yang kau punya, itu hakmu. Tetapi satu kali mau saya katakan, segala pertanggungjawaban kita harus berikan kepada Allah. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Mengapa dikatakan begitu sukar? Karena orang kaya kadang-kala karena kekayaannya tidak lagi memerlukan Tuhan, merasa menganggap segala-galanya bisa dia beli, bisa dia dapat dengan uangnya. Tapi tidak dengan surga, tidak dengan tidur nyenyakmu. Kau bisa tidur di kasur yang empuk, tetapi tidak bisa mengalami dipsitnya Tuhan. Kau bisa menikmati makanan-makanan yang enak, tetapi itu sebanyak apapun uangmu, paling banyak 1 atau 2 piring. Dan saya mau katakan kepada kita, dengan apa kita bermegah? Kalau Paulus mengatakan, aku bermegah dengan salib Kristus. Mengapa kita harus bermegah dalam salib Kristus? Alasan yang pertama adalah salib merupakan sarana keselamatan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana
bahwa kita mendapat keselamatan oleh iman bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan pula hasil kerja keras kita, tapi itu pemberian Allah supaya kita dapat bermegah di dalam Dia, bukan bermegah karena kehebatan kita. Itu hebatnya Tuhan itu. Jadi kalau kita mengatakan keselamatan ini karena kebaikanku, karena amalku, karena banyaknya uangku yang kuberikan kepada gereja, kepada orang-orang miskin, salah besar. Kita memang harus berbuat baik, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk membeli keselamatan, tidak. Itu anugerah, pemberian Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang telah menerima segala kebaikan Tuhan, layak kita mempermuliakan Allah dengan harta benda kita. Itu kata firman Allah. Ya, jadi yang kedua, salib merupakan sarana untuk mengalahkan daging. Ya, jadi segala hawa nafsu, segala keinginan mata, keangkuhan hidup, yang sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 15, Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Karena kalau kita mengasihi dunia ini, kasih akan Allah tidak ada dalam hidup kita. Itu sebabnya apa yang ada dalam dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup, itu akan lenyap. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan hidup. Dan Paulus memilih untuk itu. Paulus melakukan itu untuk apa? Untuk dia bisa menyenangkan hidupnya, menyenangkan hidup Allah di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, salib itu merupakan sarana mengalahkan. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, dia mati di sana, tergantung, dan dia walaupun dalam rupa Allah, dia setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya, dia rela mati di kayu salib itu. Orang yang telah mati di kayu salib itu adalah orang terkutuk, kata firman Allah. Tapi dia rela menjadi terkutuk agar kita tidak menanggungnya itu. Dan dia yang menanggungnya. Yesus yang menanggung. Ada banyak orang mempersalahkan. Ada orang yang mengatakan, kami mau memperingatkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahwa Yesus itu adalah orang-orang yang terkutuk. Karena dia dikatakan firman Allah, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dia hanya memotong-motong ayat itu lalu sesukanya ngomong. Dan saya mau katakan kepada orang ini supaya kau bertobat. Kalau engkau masih dipakai, mulutmu dipakai oleh setan, biarkan engkau berkata terus sampai engkau melihat satu kali pasti, yang jelas pasti akan datang. Kalau engkau tidak bertobat, yang pasti hukuman itu pasti datang kepadamu. Kita lihat saja. Karena engkau terlalu banyak membuat iman orang yang supaya ragu bimbang. Tetapi kalau kami orang-orang yang percaya, kami tahu bahwa bagaimana menafsirkan ayat-ayat suci kami. Dan kami tahu bahwa itulah iman kami, itulah kelebihan iman kami. Sudah, selamatkan saja imanmu kepada apa yang kau percayai, apa yang kau imani. Pegang itu. Enggak usah ubrak-ubrik. Ya, tapi namanya manusia. Kan ada orang dikatakan dipakai setan untuk membuat kegaduhan, membuat kekacauan, dan lain sebagainya. Nah, biarkanlah ya. Tapi kita harus bermegah dalam salib Tuhan, karena kita dengan salib itu kita mengalahkan dunia. Dan sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam Galatia 6 ayat 14, kita melihat bahwa dunia ini, saya ulang sekali lagi, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi artinya begini, bahwa godaan dunia, kenikmatan dunia yang ada, yang bisa dinikmati oleh Paulus, tetapi orang karena salib itu, dia lebih memilih
menderita bersama dengan Allah. Lebih memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dimaui oleh Allah, bukan apa yang dimaui oleh dirinya, oleh dagingnya, tapi apa yang dimaui oleh Tuhan. Itu sebabnya dia berkata dengan bangga bahwa aku bermegah dalam salib Kristus. Bagi sebagian orang salib itu dibuang, tidak berarti. Tapi bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang beriman yang sungguh kepada Allah, salib itu sangat-sangat berarti. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mati akunya, hidup Yesusnya dalam aku. Itu sebabnya Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, aku sudah tersalib dengan Kristus. Dan hidupku yang kuhidup sekarang adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mati dan mengasihi aku. Dan itulah Kristus yang telah mengubah Paulus. Itu sebabnya dia mengatakan aku bermegah dalam salib Kristus itu. Dan salib merupakan sarana mengalahkan setan. Ya, setan penggoda itu, setan yang suka membuat manusia menentang, yang menggerakkan alam roh ini, di alam semesta ini. Kalau di alam roh di kota kita, dia yang berkuasa, sudah bisa dipastikan roh kejahatan, roh percabulan, roh pencurian, roh pembunuhan, roh kekerasan, roh kejahatan akan merajalela di kota itu. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu yang gelap dan roh jahat di udara. Dan kita diberikan tugas untuk menghancurkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan kesombongan manusia, yang dimana dalang dari semua itu adalah setan. Dan salib Kristus itu merupakan sarana mengalahkan setan. Kalau saja setan itu bisa mengambil apa itu istilahnya, flashback atau mengubah sejarah ini, maka dia tidak akan berani lagi membunuh Yesus. Karena dengan kekalahannya di kayu salib itu, dia mati di kayu salib, dikuburkan, turun ke dalam dunia, turun ke dalam dunia orang mati. 3 hari 3 malam ada di sana untuk mengambil kunci jurang maut dan kerajaan maut. Dalam 1 Wahyu 1 ayat 17-18. Jadi dia datang ke dalam dunia maut, karena itu yang dipegang, kunci itu dipegang si iblis. Dan Tuhan turun untuk mengambil melalui kematian Yesus Kristus. Dan hari ketiga dia bangkit sebagaimana firman Allah. Bukan berarti dia tidak bisa langsung bangkit, bisa. Tapi dia harus menggenapi firman Allah. Dia pada hari ketiga dia bangkit. Coba saya baca ya. Lukas 9 ayat 23. Dan aku berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia belum mati itu. Tapi dia harus menggenapi nubuatan itu. Untuk apa? Mengalahkan setan. Salib itu sarana mengalahkan setan. Itu sebabnya bukan salib yang kita pakai sehari-hari, itu bukan. Salib yang betul-betul di dalam kehidupan kita, di mana Yesus menjadi Tuhan dan menjadi suru selamat dalam kehidupan kita. Yesus yang sudah membebaskan kita, Yesus yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup itu. Kita percaya kepada apa yang sudah dilakukan dalam perjalanan salib itu, dalam salib itu sendiri, di mana dia sampai mati di kayu salib. Dan dia juga sarana untuk mengalahkan iblis. Iblis kita tahu mendakwa, menuduh, membuat sesuatu yang tidak baik. Lalu kemudian mengalahkan penggoda, ya supaya digoda. Jangankan kita ini yang hanya manusia biasa, Yesus saja dia digoda
untuk membuat batu menjadi roti, ya, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, menyembah Tuhan, menunjukkan dari puncak yang paling tinggi, menunjukkan segala kemuliaan ini. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Itu penggoda itu. Dan itu sebabnya banyak manusia yang jatuh dalam godaan setan ini. Kekayaan membuat dia jatuh, kecantikan membuat dia jatuh, kegantengan membuat dia jatuh. Ya, karena apa? Tidak mau bermegah dalam salib Kristus. Ketika kita bermegah dalam salib Kristus, disitulah kita mampu mengalahkan segala dosa dan kejahatan. Kita menikmati sebagaimana yang seharusnya kita nikmati, sebagaimana Paulus telah nikmati. Biarlah kita menikmati kuasa salib itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajar sesat yang ada dalam dunia ini. Dan selama dunia ini ada, akan terus ada pengajar-pengajar sesat. Tapi selama dunia ini ada, firman Allah tetap akan utuh dan tetap akan dapat mempertanggungjawabkan firman itu sendiri, karena dia tidak perlu dibela. Manusia ada membela yang Tuhannya, membela Allahnya, tapi kita tidak perlu membela. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, pembalasan itu hakku. Tidak, bukan untuk kita bela, tapi memang kita diberikan hak untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan biarkan salib itu menjadi tanda bagimu, bukan yang membawa kepada kehancuran, tapi biarlah salib itu yang membawa kemegahan bagi Bapa di surga dalam kehidupan kita ini. Karena ketika salib itu, salib yang membawa kemegahan bagi Allah, itu berarti hidupmu sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Melalui salib itu engkau memperoleh keselamatan. Melalui salib itu sarana mengalahkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Dan melalui salib itu merupakan sarana mengalahkan setan, iblis dan dunia ini dan lain sebagainya. Dan biarlah setiap kita yang percaya kepada Yesus selalu berkata, aku bermegah di dalam Kristus. Jadi kita tidak bermegah dalam kekayaan dunia, dalam apapun yang kita miliki, tapi hanya satu, bermegah dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai hidup kami, dan biarlah salib itu senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Terima kasih bagi mereka yang menderita. Tuhan juga datang kepada mereka. Dan kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa tanda menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, dan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau menolong mereka, menyelesaikan masalah mereka Bapa di surga, karena pertolongan selalu datang dari Tuhan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, termasuk Tuhan dalam kebutuhan-kebutuhan apapun yang menjadi persoalan hidup kami. Engkaulah yang sanggup menolong kami, Engkaulah yang sanggup mengeluarkan kami dari segala penderitaan dan kesusahan. Kalau Engkau mampu menolong Ayub, Yusuf, Tuhan Engkau juga mampu menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.